Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik kelas 7 yang Bapak banggakan. Bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kita masih pembelajaran secara online. Tetap semangat untuk selalu mengikuti pembelajarannya. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ke-29 ini Bapak akan menyampaikan materi lanjutan dari materi pertemuan ke-28, masih membahas tentang hubungan antara dua makhluk hidup yang membentuk interaksi nantinya. Adapun materinya adalah macam-macam simbiosis, predasi, kompetisi, dan netral. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi macam-macam simbiosis. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan predasi, kompetisi, dan netral. Baiklah, kita akan membahas yang pertama dulu adalah macam-macam simbiosis. Simbiosis yaitu interaksi yang sangat erat antara dua organisme dalam suatu ekosistem. Simbiosis dibedakan menjadi 4 macam, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis amensalisme. Lebih jelasnya akan Bapak jelaskan pada slide berikutnya. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme terjadi apabila dua jenis makhluk hidup berinteraksi yang sifatnya saling menguntungkan. Jadi sama-sama menguntungkan, tidak ada yang dirugikan ya. Contoh simbiosis mutualisme antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah lebah dengan bunga. Nah, lebah dengan bunga. Lebah di sini dia mengambil nektar atau madu pada bunga. Ketika dia mengambil, itu sayapnya atau ekornya itu menyentuh putik dan benang sari pada bunga, sehingga bunga terbantu dalam proses penyerbukannya. Jadi lebah itu mendapat madu, bunga itu keuntungannya adalah membantu dalam proses penyerbukan, berarti sama-sama diuntungkan. Yang kedua, kupu-kupu dengan bunga, sama seperti yang lebah tadi. Ketika kupu-kupu menghisap madu atau nektar, ya secara tidak langsung bagian daripada kupu-kupu, sayap atau apanya itu mengenai putik atau benang sari, sehingga membantu dalam proses penyerbukan daripada bunga. Jadi sama-sama diuntungkan. Nah, yang ketiga, burung jalak dengan kerbau. Burung jalak di sini, kerbau itu ada kutunya ya. Nah, sehingga burung jalak ini memakan kutu-kutu yang ada di kepala kerbau, sehingga kerbau terlepas atau aman dari kutu, sedangkan burung jalak dapat makanan, berarti sama-sama diuntungkan. Kemudian rayap dengan protista ini juga sama-sama menguntungkan. Kemudian ada anemon laut dengan ikan badut, nah atau dikenal dengan Nemo. Nah, Nemo ini dia memakan sisa-sisa di bagian anemon laut yang bersifat parasit, sehingga membantu anemon itu terbebas dari parasit tadi. Nah, ini berarti sama-sama diuntungkan. Nemonya dapat ikan badutnya. Ikan badut tadi dapat makanan ya. Nah, yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme terjadi apabila dua jenis makhluk hidup berinteraksi sehingga salah satu makhluk hidup mendapatkan keuntungan tetapi yang lainnya tidak mendapat keuntungan dan tidak dirugikan. Nah, jadi salah satunya mendapat keuntungan
tetapi yang lainnya tidak mendapat keuntungan dan tidak dirugikan. Ini disebut sebagai simbiosis komensalisme. Nah, contoh simbiosis komensalisme antara lain sebagai berikut. Ada ikan hiu dengan ikan remora. Nah, ikan hiu dengan ikan remora ini, ikan remora ini dia berlindung di bagian tubuh ikan hiu dari pemangsa ya. Di samping itu dia memakan sisa-sisa dari ikan hiu setelah makan. Nah, sedangkan ikan hiunya tidak terganggu, dia beraktivitas seperti biasanya. Nah, ini adalah simbiosis komensalisme. Yang kedua adalah ikan remora dengan ikan pari. Ini hampir sama dengan ikan hiu dengan ikan remora, cuma ikan remoranya di sini di ikan pari dia lebih lengket di bagian tubuh daripada ikan pari. Dia juga memakan sisa-sisa dari makanan yang dimakan oleh ikan pari tersebut. Nah, sedangkan ikan pari tidak terganggu adanya ikan remora. Jadi keduanya ini juga simbiosis komensalisme. Nah, kemudian tanaman anggrek dengan pohon inang. Nah, tanaman anggrek dengan pohon inang. Nah, anggrek ini hanya numpang tempat ya, sedangkan dia mampu membuat makanan sendiri atau dia membantu. Kenapa dia numpang dengan pohon inangnya? Ini adalah salah satu bentuk dia agar mendapatkan sinar cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis tadi. Jadi pohon inangnya tidak dirugikan. Nah, yang selanjutnya adalah tanaman anggrek dengan pohon inang. Ini juga sama ya. Tanaman paku tanduk rusa ini juga dia cuma numpang di pohon inangnya, tapi tidak mengambil makanan dari pohon inangnya. Nah, dia di sini hanya supaya mendapatkan yang namanya cahaya matahari sehingga dia mampu mengolah makanannya sendiri. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme terjadi apabila dua jenis makhluk hidup berinteraksi, yang satu memperoleh keuntungan sedangkan yang lain dirugikan. Contoh simbiosis parasitisme antara lain sebagai berikut. Diperhatikan pada gambar berikut. Ini ada tali putri dengan tanaman inang. Nah, tali putri ini awalnya hanya membelit ya dari tanaman inangnya, sedikit mengambil air dan nutrisi di tanam inangnya, tapi kelama-lamaan makin banyak nutrisi yang dia ambil dari tanaman inangnya, makin banyak, makin tumbuh sehingga tanaman inangnya itu tertutupi oleh tali putri. Lama-lamaan tanaman inangnya ini bisa mati kekeringan. Nah, jadi sangat merugikan bagi tanaman inang. Ini makanya disebut simbiosis parasitisme. Kemudian benalu dengan tanaman inang, hampir sama dengan tali putri. Nah, benalu ini dia karena tidak dapat air, dia juga sudah numpang di tanaman inang, dia juga mengambil nutrisi daripada tanaman yang dia tumpangi, yaitu tanaman inang tadi, sehingga ini sangat merugikan bagi tanaman inang itu sendiri. Yang ketiga adalah kutu rambut dengan manusia. Nah, kutu rambut ini sangat mengganggu bagi manusia, sangat merugikan manusia. Kenapa sangat merugikan? Karena dia mengambil makanan, menghisap darah di bagian kepala manusia itu, sehingga mengakibatkan manusia itu kepala terasa gatal. Nah, ini sangat merugikan sekali bagi manusia. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tikus dengan petani. Nah, tikus ini sangat merugikan oleh petani. Kenapa? Petani bisa gagal panen. Kenapa? Panennya, tanamannya habis dimakan oleh tikus. Kalau tidak dibasmi, tanaman hasil petani tidak akan bisa panen karena hama tikus yang memakannya. Ini sangat merugikan sekali bagi manusia. Makanya ini adalah simbiosis parasitisme. Yang keempat, simbiosis amensalisme.
Simbiosis amensalisme terjadi apabila dua jenis makhluk hidup berinteraksi sehingga salah satu makhluk hidup menekan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup lainnya. Simbiosis amensalisme merupakan kebalikan dari simbiosis komensalisme. Jika pada simbiosis komensalisme satu makhluk hidup diuntungkan sedangkan satu makhluk hidup lain tidak mendapatkan apa-apa, maka pada simbiosis amensalisme satu makhluk hidup mengalami kerugian sedangkan makhluk hidup lainnya tidak memperoleh apa-apa. Contoh interaksi antara jamur penicillium dengan mikroorganisme lainnya, ya, ini disebut dengan simbiosis amensalisme. Nah, selanjutnya interaksi antara dua makhluk hidup maupun lebih itu adalah predasi. Predasi yaitu jenis interaksi antar organisme yang terjadi ketika salah satu organisme memakan organisme yang lain atau dikenal dengan hubungan antara pemangsa dengan yang dimangsa. Misalnya beruang memakan ikan atau ular makan tikus, ya. Nah, atau harimau makan rusa. Nah, itu adalah predasi. Ikan ini sebagai mangsa sedangkan pemangsanya adalah beruang. Nah, tikus itu mangsa sedangkan pemangsanya adalah ular. Nah, selanjutnya adalah kompetisi. Kompetisi yaitu jenis interaksi antar organisme yang bersaing untuk bertahan hidup. Misalnya dua ayam jantan yang bertarung untuk memperebutkan makanan atau ayam betina. Nah, diperhatikan seperti ini, ya. Atau misalnya tanaman, ya, tanaman yang dibudidayakan dengan tanaman yang tidak dibudidayakan, misalnya nanam singkong. Nah, kemudian tumbuh rumput di sampingnya. Nah, ini akan terjadi yang namanya kompetisi, yaitu merebutkan makanan atau nutrisi tadi. Nah, kalau rumputnya tadi, gulmanya tidak dibersihkan, makanya tanaman singkong tadi bisa kalah dalam memperoleh nutrisi makanan, baik itu air maupun unsur hara tadi, ya. Nah, kemudian hubungan netral, yaitu jenis interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang tidak saling mengganggu meskipun tinggal di habitat yang sama. Misalnya antara ayam dengan kambing. Nah, ayam dan kambing misalnya di padang rumput, kambing makan rumput, ayam juga mencari makan di situ. Antara ayam dengan kambing dia tidak saling mengganggu, ya. Nah, sehingga terjadilah hubungan yang netral. Sebelum Bapak tutup pembelajarannya, Bapak akan memberikan soal latihan macam-macam simbiosis pada kompetisi netral. Apa yang sudah Bapak jelaskan tadi, apakah bisa dipahami, dimengerti sesuai dengan tujuan pembelajarannya? Nah, di sini slide yang pertama ada 4 soal. Nah, bisa kalian tulis. Nah, bisa kalian tulis jawabannya langsung, dipoto dan diupload ke Learning. Jangan lupa soalnya ada 10, jadi kerjakan semuanya tepat waktu dan Bapak harap semuanya mengerjakan. Ini soal yang ke-5, 6, 7, dan 8. Nah, sedangkan ini soal yang ke-9 dan ke-10, masing-masing ada gambar soal yang sudah Bapak jelaskan tadi. Demikianlah materi kali ini yang dapat Bapak sampaikan. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.